Halo, selamat datang di channel Ginanjar Hamawan. Dan kali ini saya ingin sharing. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Baik itu di Solo, ada yang dari UNS, UMS, UIN, Jogja, UNY, UMY, bahkan Semarang ya, UNES, juga Salatiga, bahkan ada yang dari Madura, Bengkulu, Aceh, dan sebagainya. Luar biasa sekali apresiasi dari teman-teman para pejuang skripsi tentang akun dan konten yang kita bikin dengan edukasi tetapi dibungkus dengan entertainment. Nah, setelah kita buka kanal di Telegram dengan judul Curhat Skripsi, ternyata luar biasa sekali, banyak sekali yang masuk di grup, dan mungkin sekitar hampir 500 orang yang sudah subscribe di channel Telegram Dosen Zaman Now. Nah, yang menjadi suatu pemikiran saya yaitu ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih memiliki kesamaan pertanyaan dengan kesamaan tujuan tentunya ya, yaitu mengenai bagaimana merumuskan suatu judul yang sekiranya menarik dan tentunya segera di-ACC oleh dosen pembimbing kalian. Oleh karena itu, saya pikir ini adalah hal yang tepat untuk saya memulai untuk membuat suatu video yang panjang dengan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai bagaimana cara saya sebagai dosen zaman now membuat atau membimbing mahasiswa dalam rangka membuat dan menyusun proposal skripsi. Dan yang pertama adalah bagaimana membuat judul yang menarik. Oke, silahkan simak video berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada slide ini nampak ada dua masalah yang akan kita bahas. Berdasarkan data yang masuk dari Telegram, Dosen Zaman Now, ternyata banyak sekali masalah yang timbul sebelum adanya judul, sebelum mahasiswa mendapatkan judul ya. Yang pertama, judul itu sendiri. Itu sering sekali ditanyakan di chat Telegram. Pak, apa judul yang sesuai buat saya? Pak, bagaimana cara membuat judul? Pak, ada nggak referensi judul yang tepat untuk program studi saya? Yang kedua, chat yang masuk ke curhat skripsi yaitu latar belakang. Bagaimana cara memulai membuat latar belakang, apa saja yang ditulis di latar belakang, fenomena bagaimana, dan sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan, yang ketiga pertanyaan-pertanyaan seputar kajian pustaka ya. Dan yang keempat pertanyaan-pertanyaan seputar metode penelitian, kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Dan yang terakhir hanya sedikit sekali yang bertanya mengenai alat analisis ya. Misalkan di situ bagaimana penggunaan SPSS, bagaimana jika nanti terjadi multi-call dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya yang di sebelah sini yaitu masalah yang muncul setelah teman-teman punya judul. Nah, ini yang aneh juga. Sudah punya judul tapi punya masalah yang sebenarnya harus diketahui dulu jawabannya sebelum kalian memiliki judul. Tetapi ini banyak sekali yang teman-teman yang masih punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, walaupun judulnya sudah di ACC bahkan ya. Tidak hanya punya judul, tapi sudah di ACC. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Telegram, Pak saya sudah di ACC, tapi saya bingung cari data masalah dari mana. Ini yang paling banyak sekali. Cari data masalah di mana? Pak punya data tentang ini enggak? Nah, apalagi teman-teman yang masuk di chat Telegram itu bertanya punya data ini enggak Pak? Otomatis saya enggak punya karena saya
meneliti masalah yang kalian teliti gitu kan. Jadi minta minta data dari masalah penelitian mereka sendiri. Nah, ini yang lucu juga. Jadi kalau saya lebih suka data itu kita cari dulu sebelum kita merumuskan suatu masalah. Nah, itu banyak sekali yang tanya seperti itu. Kemudian banyak yang juga tanya mengenai kalau seperti ini, kalau judul seperti ini sebaiknya pakai metode apa? Metode kuantitatif atau kualitatif? Nah, ini juga pertanyaan yang banyak sekali. Ini cocoknya kuanti apa kuali? Kalau judulnya seperti ini kuanti. Dan saya pasti jawab tergantung dari tujuan penelitian kamu. Tujuannya apa? Baru nanti bisa menentukan ini pakai metode kuantitatif atau pakai metode kualitatif. Ya. Berikutnya yang cukup besar juga yang banyak ditanyakan juga seputar yang sudah punya judul adalah bagaimana merumuskan masalahnya aja juga kadang bingung ya harus menggunakan kalimat apa, apakah apakah sesuatu itu berpengaruh terhadap sesuatu atau bagaimana menganalisa sesuatu itu kan. Nah, apalagi teman-teman ini banyak juga yang menyusun kata-kata ya subjek predikat objek itu juga tidak sempurna sehingga juga eh, beda kalimat, beda susunan kata itu mengandung hal yang berbeda, mengandung makna yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita hati-hati buat mahasiswa semua. Berikutnya referensi. Ini juga banyak. Pak, judul saya sudah di-ACC seperti ini. Saya cari referensi di mana? Pak, saya kok nggak menemukan jurnal ini. Pak, kalau cari jurnal di website apa? Nah, ini teman-teman harus ketahui dulu. Referensi dari yang kita akan masukkan sebagai daftar pustaka itu hanya boleh dari mana gitu kan. Apakah dari Google Scholar diperbolehkan? Nah, tetapi ini tentunya kebijakan dari masing-masing kampus ya. Tapi kalau dari saya setidaknya dari jurnal yang terindeks Sinta ya. Kalau bisa juga Sinta 1, 2 atau 3 gitu. Tapi tergantung dari masing-masing kampus yang memiliki kebijakan sekali lagi ya. Kemudian masalah berikutnya yang tidak kalah penting dan banyak tanya juga, bagaimana menghitung jumlah sampel? Nah, itu juga sudah mulai ketika masuk ke judul sudah di ACC ya. Oke. Berikutnya ini. Saya ingin sharing ya. Saya ingin sharing sedikit mengenai bagaimana teman-teman di kampus di universitas itu memiliki sistem yang mungkin harus diwajibkan dulu untuk menyetor suatu judul ya. Jadi menyetor suatu judul dulu sebelum penelitian itu dimulai. Nah, dari menyetor suatu judul itu hanya diminta ya hanya judul. Apa judulmu? Apa judulmu? Apa judulmu? Ya. Dan dulu juga ketika saya membimbing mahasiswa di kampus kita juga sistemnya seperti itu. Judulnya apa? Ya, kita disuruh isi form, nama, NIM, judul kamu apa gitu. Nah, waktu itu saya merasa kebingungan juga kalau misalkan mereka hanya punya judul gitu kan. Dan bahkan mereka juga bingung bikin judulnya karena belum pernah tahu judul-judul itu seperti apa, nggak pernah baca referensi, nggak pernah baca bahkan nggak pernah baca skripsi kakak tingkat mereka, jadi bikin judul itu sesuatu yang susah juga gitu kan. Bingung bikin judul, data saja juga bingung mencari gitu. Ini suatu kesalahan yang double ya. Data nggak bisa cari, judul juga nggak bisa merumuskan. Setelah itu mahasiswa diminta untuk bikin proposal ya karena sudah kebingungan pada store judul tadi, ditambah lagi judul di ACC kemudian harus membuat proposal segera. Ini juga suatu yang membingungkan bagi mereka. Bingung mulai dari mana? Bahkan ketika ngetik di halaman 1 aja sudah bingung ya. Apa yang kata-kata pertama apa yang saya tulis? Itu banyak juga mahasiswa yang masuk ke chat Telegram dosen zaman now di curhat skripsi, Pak saya harus memulai dari kata-kata apa. Nah, bagaimana cara menyusun latar belakang dari awal gitu ya. Nah, padahal mahasiswa harus membuat
proposal itu antar bab 1, bab 2, dan bab 3 harus nyambung. Ya, ketika bab satunya seperti ini, bab 2-nya seperti ini, wajib. Dan bab 3-nya juga seperti ini. Ketika di bab di latar belakang itu cerita tentang variabel Y apa, X apa misalkan ya. Nanti di bab 2 juga harus referensinya tentang variabel itu. Ya. Dan di bab 3 juga bagaimana membuat pengukuran indikator dan sebagainya juga dari variabel itu. Jadi ketika nanti di bab 3 itu populasinya adalah ini, sampelnya ini, nah di bab 1 juga harus cerita dulu populasi, setidaknya objeknya mau apa gitu kan. Nah, itu harus nyambung. Penelitian itu kan sistematik ya, suatu tulisan ilmiah yang sistematik gitu dan terencana sebenarnya. Nah, setelah itu seminar ya. Nah, seminar ini juga proposal belum jadi karena waktunya juga mepet, mahasiswa juga kadang kita tunggu untuk bimbingan juga kadang ada yang menghilang gitu kan. Waktunya mepet dan harus segera daftar seminar. Nah, ini buru-buru daftar seminar. Proposal memang sebenarnya memang agak lama proposal itu membuatnya. Karena kalau saya bilang proposal itu 80% inti dari penelitian, inti dari skripsi kalian itu ada di proposal bab 1, bab 2, bab 3. Ketika 3 bab ini selesai, bagus dan runtut dan sistematik dan saling nyambung gitu kan. Nah, itu bab 4 tinggal olah data dan membaca hasil. Itu. Tetapi memang yang paling berat adalah bab 1, bab 2, bab 3 menghubungkan referensi dengan latar belakang dan merencanakan akan menelitinya seperti apa gitu. Nah, sorry. Nah, kalau sistem yang sering kita berikan kepada mahasiswa yang sekarang sedang skripsi, itu kita mulai dari diskusi ide. Jadi pertama kali datang mereka tidak, judulmu apa? Dan mereka pun juga kadang, Pak, saya mau judul ini. Oke, tunggu. Judul not it doesn't matter gitu ya. Bukan suatu masalah utama sekarang yang kita bahas. Tetapi yang kita bahas, kita harus diskusi dulu pada pertemuan pertama itu ide. Ide. Karena saya ingin tahu si anak ini mahasiswa ini mau menulis apa, isinya apa, itu saya mau pengen tahu dari ide dia gitu. Kadang juga saya menyuruh untuk kamu punya minat apa sih ya, yang asik, menarik, yang sesuatu yang asik buat kamu apa, sesuatu yang menarik buat kamu apa, dan itu sesuai minat gitu. Sesuai hobi misalkan, sesuai minat kamu apa. Ada mahasiswa yang sedang bahas klasik, ya udah kamu bukan harus ya, kamu bisa memulai eh, memulai tulisanmu itu dengan Vespa klasik. Ada yang suka eh, teknologi HP misalkan, ya penelitianmu seputar itu, skripsimu seputar itu aja gitu. Ya, itu diskusi ide. Jadi pertemuan pertama itu biasanya diskusi ide. Nah, setelah itu bikin desain ya, bikin desain, mereka-reka, kira-kira nanti seperti apa. Nah, inilah yang disebut desain. Desain itu kan rancangan ya. Ya, kalau misalkan lo membuat rumah itu kan kalau tidak ada desainnya kacau kan, tambah sulam gitu. Ya, begitu pula ketika nanti teman-teman membuat proposal, kalau belum ada desainnya akan tambah sulam. Apalagi nanti di babak berikutnya gitu. Harus direncanakan. Kalau menurut saya harus direncanakan. Harus diarsitekin sehingga nanti tahu bangunannya seperti apa. Nah, kemungkinan yang dihadapi di lapangan apa, itu kita bisa tahu sejak awal. Objeknya apa? Yang kita teliti ini objeknya apa? Individu, perusahaan apa misalkan, atau individu apa? Ya, populasinya, atau sebelumnya metodenya apa? Kita juga harus menentukan, harus mendesain dulu ini metode yang kita pakai ini. Gitu. Metode mana yang ini juga banyak pertanyaan. Metode apa ya? Metode apa ya, Pak yang paling bagus? Nggak ada yang paling bagus metode itu. Yang paling gampang, nggak ada yang paling gampang. Kualitatif apakah gampang dari kuantitatif? Tidak juga. Apakah kuantitatif lebih gampang dari kualitatif? Tidak juga. Ya. Jadi metode itu kita gunakan ya melihat dari
tujuan penelitian kalian, menyesuaikan itu gitu. Bukan milih yang mana, bukan saya sukanya yang ini Pak, bukan gitu. Model, membuat model hubungan. Kalau di kualitatif kerangka pikir ya, kalau di kuantitatif membuat hubungan antar variabel itu. Itu juga direncanakan di awal. Kira-kira variabel apa yang mau kita pakai? Nah, mahasiswa kita juga saya suruh seperti itu. Cari dulu variabel gitu. Terus kira-kira hubungannya seperti apa? Pakai logika. Apakah orang beli itu karena apa? Jangan bilang orang beli karena harga, ya. Tapi suatu variabel yang bukan harga, bukan promosi ya, pastilah promosi mempengaruhi, gitu kan. Tapi misalkan gaya hidup yang hedonik, itu kan misalkan seperti itu. Populasinya jumlahnya diketahui atau enggak, sampelnya menentukan jumlah sampel berapa, itu di awal itu kita desain gitu. Jangan nanti ketika mau nulis proposal baru mikir itu, ya. Dan ini bukan desain, ini bukan bentuk suatu proposal ya, bukan bentuk apa seperti proposal yang dijilid itu ya. Desain ini bisa dalam apa kertas yang gede gitu ya, kertas asturo gede misalkan, didesain di situ. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, dan analisanya menggunakan apa? Kalau nanti modelnya itu seperti ini, X-nya ada yang tanya juga, Pak kalau X saya 1 bagaimana Pak? Ya boleh-boleh aja. Tergantung penelitian kalian kan, dan tentunya kebiasaan kampus kalian ya harus selalu dipertimbangkan kebiasaan kampus itu, karena pasti beda kampus beda cara, beda kampus beda ketentuan, itu yang selalu saya tekankan ya. Jadi mau bagus apakah harus variabelnya 10, X-nya 10, nah, itu tergantung dari ketentuan masing-masing kampus. Tetapi misalkan yang sering kita temui ya, yang sering kita temui di jurnal-jurnal ya paling tidak 3, 4 gitu ya. Yang biasanya ya ada juga jurnal yang cuma 1 X-nya gitu, ya nggak masalah. Nah, kalau beda model itu nanti akan beda menggunakan alat analisa yang mana, apakah cukup SPSS, apakah harus PET analysis, apa AMOS, apa PLS, itu tergantung semua dari model. Barulah muncul judul di situ, di desain itu. Nah, setelah itu baru menyusun proposal, disusun dari desain yang sudah dibikin. Tinggal menyambung kalimat, kan desainnya sudah ada. Coba bayangkan ketika mau bikin rumah, kita sudah punya desain gitu kan. Nanti kamar mandinya seperti ini, kamar tidurnya seperti ini, lokasi kamar tidur di sini, jumlah kamar tidurnya juga kita ketahui. Kan enak sekali kan? Tinggal tinggal menyusun batanya, tinggal membuat pondasinya. Ya seperti itulah penelitian. Kita punya desainnya yang saya propose di sini ini desain ya. Desain tidak hanya sekedar judul, baru nanti dalam menyusun proposalnya akan lebih mudah dan lebih terarah dan sistematik. Gitu. Nah, ini model yang saya desain untuk membantu teman-teman mahasiswa untuk menemukan judul, ya, membantu untuk menemukan judul. Dan ketika menemukan judul kalian clear yang lain. Ketika ditanya kalian mengajukan banyak sekali ya yang mengajukan judul ke dosen pembimbing. Itu ketika ditanya ini nanti kamu pakai model apa, pakai metode apa, nggak bisa jawab. Ini nanti kamu pakai alat analisis apa, nggak bisa jawab. Objekmu apa, nggak bisa jawab. Bahkan apa masalah yang ada di dalam penelitianmu ini, nggak bisa jawab. So, bagaimana? Apakah cuma setor judul? Makanya nggak heran ketika judul ada yang banyak yang ngeluh juga. Saya 4 kali Pak ditolak Pak, 5 kali Pak ditolak Pak. Tobat saya. Nah, selalu saya tanya, kira-kira ditolaknya kenapa? Ya kamu harus tanya ke dosen pembimbingmu, kira-kira apa. Nah, kalau kita tahu dasar penolakan itu, berarti kan kita tahu nih apa yang harus kita perbaiki gitu kan. Tapi kalau sama-sama nggak tahu dan kalian tanya kepada saya, kan saya nggak tahu kan. Nah, setidaknya ketika kita ditolak, kita juga ada kita mendapatkan alasan, misalkan loh karena model penelitian atau karena metode penelitian yang kita ajukan saat itu keliru Pak. Nah, berarti kita cari metode yang lebih sesuai itu ya. Nah, ini model ini saya bikin untuk mempermudah kalian dalam menemukan judul. Yang pertama, saya selalu bilang kepada mahasiswa harus dimulai dari hal yang disukai. Kenapa?
Ketika kita menyukai sesuatu, pasti kita akan senang melakukannya, akan gembira. Bahkan muncul rasa penasaran. Itu bagus sekali. Yang namanya penelitian ya karena ada penasaran. Coba kalau nggak ada penasaran, sebenarnya nggak ada penelitian. Kita penasaran tentang tetangga kita yang nggak pernah kerja kok bisa punya mobil misalkan. Kita kan penasaran tuh. Makanya kita melakukan penelitian. Penelitian dengan apa? Wawancara, dengan gibah gitu kan. Dengan sulit tetangga gitu kan. Nah, itu juga penelitian sebenarnya, mengumpulkan data dari wawancara, dari observasi, melihat gitu. Nah, ini kalau bisa munculkan rasa penasaran tuh dari hal yang kamu senangi. Ya, kamu senang bola, tadi tentang sepak bola. Kamu senang seperti yang saya upload tadi ya, kenapa kok Cristiano Ronaldo hengkang dari Manchester United, justru saham Manchester United disambut positif oleh investor. Nah, ini juga bisa jadi topik penelitian juga. Ya. Setelah suka, kalian harus membaca. Ya, saya selalu katakan berulang-ulang, kamu tidak akan bisa menulis kalau kamu tidak pernah membaca. Hanya dengan membaca kamu bisa menulis. Hanya dengan membaca kamu bisa menulis. Dengan membaca kita punya khasanah referensi banyak sekali. Dengan membaca kita jadi tahu variabel-variabel yang umum dipakai di dalam penelitian. Coba bayangkan kita punya variabel yang tidak umum dipakai di penelitian. Ya boleh, ya bisa. Tapi akan mempersulit kita. Apalagi untuk S1 ya. Mungkin kalau S3 memang harus memunculkan novelty dari variabel yang baru gitu kan. Nah, dengan membaca itu akan muncul ide-ide yang luar biasa. Ya. Kalian bisa membaca berita, membaca data-data yang ada di berita, ya, membaca artikel-artikel jurnal. Itu kalian bisa baca semua itu. Bisa dari dua hal ini ya. Baca berita, website ya, atau dari artikel jurnal. Karena nanti beda tipe ya, beda tipe. Nah, setelah membaca baru kalian menemukan. Kan nggak mungkin kalian menemukan dulu baru membaca mencari data, kan nggak mungkin, aneh kan itu. Makanya banyak sekali yang tanya, data saya kok nggak bisa ditemukan ya? Kenapa kalau kamu nggak menemukan data, kamu menulis tentang itu? Ya lebih baik kita mencari data dengan membaca dulu. Baru kita di tahap ketiga itu temu. Ada fenomena gap dan ada atau riset gap. Kalau misalkan dari berita, dari media, grafik dan sebagainya itu akan memunculkan fenomena gap. Ya, ada keanehan yang muncul, ada fenomena yang muncul dari kejadian di mana yang seharusnya seperti ini tapi kok seperti ini. Ya, harusnya perusahaan itu untung, harapannya itu akan selalu untung tapi kok selalu merugi. Ya, kalau sudah mengeluarkan produk baru harusnya bagus tapi kok nggak laku. Nah, itu kan suatu keanehan. Harusnya gini tapi kok gitu ya. Nah, itu bisa didapatkan dari media. Biasanya ada grafik-grafik gitu ya. Nah, itu bisa diteliti. Ya, misalkan yang saya share juga PHK massal. Yang harusnya namanya startup itu semakin besar ya, bahkan dia sebutannya unicorn. Tapi kenapa kok malah justru banyak PHK? Nah, itu kan bisa jadi suatu fenomena gap yang kalian angkat ya. Nah, kalau riset gap gimana, Pak? Kalau riset gap kita ambil dari artikel jurnal, kita baca-baca artikel jurnal. Misalnya kita menemukan suatu hubungan antara gaya hidup misalkan ya, gaya hidup dengan minat beli. Ya. Tapi ada perbedaan riset. Menurut si A ini signifikan, menurut si B tidak signifikan. Nah, ini kita bisa angkat menjadi riset gap. Gitu. Kesenjangan dari penelitian yang lalu. Nah, ini dua hal yang bisa dimulai, mau mulai dari suatu keanehan fenomena yang disebut dengan fenomena gap atau suatu kejadian gap pada riset, yang misalkan beda hasil riset. Ada yang signifikan di penelitian si A, tapi di penelitian si B tidak signifikan. Itu bisa kita angkat sebagai temuan, ya, temuan dari masalah. Nah, kemudian yakinkan kembali, dibikin problem statement-nya dibikin. Sehingga tahu masalah atau fenomena gap dari penelitian saya ini.
riset gap penelitian saya ini. Itu harus ada problem statement. Banyak sekali mahasiswa yang tanya di curhat skripsi tidak bisa membuat problem statement dengan baik, ya, sehingga saya harus tanya lagi, apa sih masalahnya? Misalkan kalau suatu keanehan tadi terjadi penurunan penjualan, terjadi PHK massal, atau terjadi pemutusan hubungan kerja dari tahun sekian sampai sekian. Nah, itu statement fenomena itu harus dinyatakan secara clear, secara jelas. Misalkan kalau perbedaan riset ya dikemukakan terjadi inkonsistensi hasil penelitian yang di mana peneliti A menyatakan bahwa ini berpengaruh terhadap ini secara signifikan, tetapi di penelitian lain variabel ini tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap variabel yang apa gitu. Itu harus state clear, ya. Nah, ini yang penting. Tahap berikutnya adalah cek. Banyak juga yang masuk di chat, ya. Dia program studi apa, penelitiannya tentang apa. Ya wajar kalau dosen pembimbingnya tidak menerima, ya, judul yang diajukan, karena beda program studi. Beda program studi dengan judul yang kamu ajukan. Kamu misalkan kuliah di marketing, ya harus marketing gitu kan. Kalau manajemen, kalau saya manajemen Pak nggak ada konsentrasi lah, kamu bisa pilih mau manajemen pemasaran, manajemen SDM atau manajemen keuangan, terserah, silakan ya. Nah, tetapi kalau misalkan kalian sudah tahu program studinya secara jelas, misalkan ada yang chat juga program studi hukum keluarga Islam, misalkan seperti itu. Nah, saya bukan orang hukum juga, maksudnya bukan bergerak di lapangan ya, tapi kalau kalau master saya juga ada MH ya. Nah, ini jangan sampai ketika dicek itu beda dengan program studi. Masalah yang kamu angkat berbeda dengan program studi. Kalau nanti ternyata ketika kamu cek, oh kok nggak sesuai dengan program studi saya, ulangi dari sini, baca. Baca lagi, temukan lagi, yakin lagi, cek lagi. Kalau nggak ketemu lagi, ulangi dari baca. Nggak apa-apa, santai. Ya, saya selalu bilang beberapa mahasiswa ngeluh, Pak, saya belum di ACC, teman saya sudah di ACC. Ingat, yang maju duluan belum tentu finish duluan. Yang mulai duluan belum tentu finish duluan. Banyak kasusnya. Termasuk teman-teman saya sendiri juga. Ya, yang tadinya ada yang cepat di awal, proposal sudah ujian gitu kan. Terus ke depannya malah justru yang lain yang lebih lambat dari dia sudah lulus duluan. Banyak cerita seperti itu. Jadi jangan dijadikan patokan, saya sudah ini kok dia belum ini, dia sudah ini kok saya belum ini. Jangan ya. Yang penting kamu temukan dulu daripada nanti akan kesulitan di depan ya, di akhir. Nah, setelah itu perkuat data-data fenomena tadi, dikuatkan. Dan sudah ada data penjualan yang menurun. Ada penguatan data lagi nggak? Cari, ya dicari. Jangan tanya ke dosen zaman now suruh nyariin data ya. Nah, kita sebagai memberikan petunjuk itu kan, kita memberikan pengalaman kita itu, tapi yang mencari tetap harus kalian ya, cari data fenomena. Nah, juga kalau kuantitatif ini juga perlu dilakukan hal-hal yang mempengaruhi masalah. Misalkan tadi minat beli atau PHK massal. Nah, itu menurut referensi dari artikel-artikel jurnal yang lalu, itu apa yang mempengaruhi? Nah, itu perlu dicari juga ya, untuk memperkuat bahwa nanti ketika membuat rumusan masalah juga clear, juga tidak bermasalah lagi gitu kan. Nah, setelah itu misalkan di sini ketemu ya, ternyata orang membeli sesuatu itu dipengaruhi oleh A, B, C, misalkan gitu ya, 3 faktor. Nah, setelah itu baru bisa merumuskan masalah apa. Tunggu contoh. Nah, kamu nunggu contoh kan? Nah, setelah ini saya contohkan. Ini saya bahas ini dulu. Nah, kemudian yang di sini ini muncul judul sementara. Judul sementara dari mana? Dari rumusan masalah. Pak, kok bisa judul sementara? Karena saya yakin sekali banyak juga yang tanya dan saya selalu jawab.
Judul itu nanti mengikuti kok. Saya bikin disertasi sudah 3 kali ganti judul juga, gitu kan. Jadi judul itu nanti kalau bisa malah dibikin yang menarik gitu ya. Tapi tergantung dari program studi kalian juga. Ada yang harus menuliskan 3 variabel, harus menuliskan semua variabel di judul juga ada. Tetapi yang kekinian kalau menurut saya nggak perlu juga gitu ya. Nah, kita bisa lihat artikel-artikel internasional yang atau jurnal atau disertasi internasional juga sudah mulai banyak yang malah menggunakan tanda tanya di dalam judulnya. Nah, setelah rumusan masalah kita dapat, kita bisa memilih metode yang kita pakai. Yang memilih itu dengan menyesuaikan ya, menyesuaikan rumusan masalah. Nah, kita nanti bisa memakai kuanti atau kuali kembali lagi kepada rumusan masalah ya. Apa rumusan masalahnya malah justru mix, kita diharuskan melakukan kuanti dan kuali, mix method. Jadi berat juga ya, kalau menurut saya program S1 ya nggak usah gitu ya kalau menurut saya, kalau dosennya saya ya, tapi ya kembali lagi ke masing-masing pembimbing kalian, masing-masing kampus kalian ya. Nah, kemudian pustaka. Ini titik krusial juga ini pustaka ini. Sering sekali orang bingung cari jurnal di sini ya sebagai data pendukung. Nah, kalau mahasiswa saya suruh menyiapkan dulu sebelum judul ya, sebelum maju judul, apalagi proposal ini masih jauh dari proposal. Mereka saya suruh dulu membuat data data bank ya, data bank referensi penelitian-penelitian yang terdahulu yang diambil dari jurnal, kalau bisa terindeks Sinta 123 atau Scopus bahkan dan yang lain-lain yang kredibel, itu mengenai definisi dan indikator per variabel dan hubungan antar variabel. Nah, ketika dia dapat di sini, nanti akan mempercepat di bab 2. Sangat mempercepat di bab 2 gitu. Nah, kemudian setelah dapat pustaka, membuat model hubungan antara variabel ini dan variabel ini. Kalau kalian kuali sebenarnya cukup sampai di sini. Metodenya ini sudah. Kalau kuali ya, kuali itu langsung turun lapangan ya. Jadi proposal untuk kualitatif itu sebenarnya ya singkat, karena kualitatif itu malah justru diminta untuk tidak membawa pustaka apapun, pengetahuan apapun ke lapangan. Jadi benar-benar pure tidak tahu apa-apa gitu ya. Sehingga nanti yang dicari di lapangan itu lebih data yang dicari di lapangan itu lebih tidak terdistorsi ya. Tidak ada manipulasi ya. Karena kalau kita sudah tahu sesuatu kan kita mengarahkan tuh, itu hasilnya gitu. Nah, tapi diminta untuk langsung turun ke lapangan dulu. Kalau model kualitatif seperti itu. Makanya kalau kualitatif ke lapangan, kemudian nulis ke lapangan, nulis ke lapangan, nulis. Kalau kuanti, begitu proposal jadi, kuesioner disebarkan, kuesioner masuk, running data, analisa dan hasil gitu. Nah, kemudian pustaka itu tadi ya definisi dan hubungan antar variabel untuk membuat hipotesis ya. Nah, nanti hipotesis itu berguna di sini nih, membuat model. Ketika kalian misalkan X1 ke Y, itu kan harus ada pengantarnya kan, nggak cukup saya duga ini mempengaruhi ini atau ini memiliki pengaruh terhadap ini, kan nggak bisa. Tapi harus ada kenapa kok memilih itu. Nah, biasanya ada inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, setelah itu mereka-reka juga apa? Objeknya. Kira-kira nanti objeknya siapa? Individu atau organisasi? Pak, ini objek saya rumah makan. Nah, nanti yang ngisi siapa? Kalau rumah makan, rumah sakit, ya, bisnis gitu ya, UMKM, yang boleh ngisi siapa? Ya yang punya atau manajer yang diserahi bisnis itu. Nggak melulu harus yang punya. Ya. Nah, di dalam objek ini kita bisa ketahui dua sisi ini, yang kita sebut sebagai unit analisis. Unit analisisnya individu atau organisasi. Kalau misalkan saya meneliti tentang pariwisata, Pak, nah, minat orang untuk berpariwisata di Raja Ampat, Pak, boleh. Berarti ini lebih ke individu. Ya. Nah, kemudian kita tentukan populasinya. Siapa yang menjadi populasi kita? Ya. Ada nggak berapa jumlahnya? Kita ketahui nggak?
Nah, kemudian jumlah sampel yang mau kita ambil berapa dan teknik pengambilan sampelnya apa. Nah, itu kita tentukan juga, kita reka-reka dulu di depan. Sehingga nanti ketemu judul, kita kalau ditanya dosen pembimbing, kita bisa memberikan reason, memberikan apa pikiran kita. Seperti ini loh Pak, seperti ini loh Pak. Wah, itu mahasiswa cakep gitu ya. Nah, setelah itu baru alat analisa yang dipakai apa. Ya, misalnya pakai Amos, kenapa? Itu juga kita harus tahu mengapa pakai PLS, mengapa. Ya, kalau misalkan kualitatif, ya ini sekarang ada yang umum namanya NVivo, ya, coding NVivo. Ini seperti software, tapi untuk menganalisa penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, setelah itu baru judul. Nah, panjang bukan perjalanannya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh nih. Wah, Pak dosen Jamano kok kebanyakan ngomong, sekarang contoh saja lah Pak. Oke, kita kasih contoh. Contoh, saya suka motor. Minat saya adalah motor. Oke, ya. Setelah itu saya baca di berita, di website dan sebagainya, karena saya curious ya, karena saya penasaran, akhirnya ketemu suatu data ini. Data penjualan Harley Davidson decline 17,4% antara 2019 sampai 2020 misalkan. Kalau lebih panjang lagi lebih bagus ya. Ini kebetulan aja yang untuk sekedar contoh ya. Nah, kemudian apa yang saya temui, keanehan apa? Apa fenomena gap yang di situ ya apa? Ada perbedaan apa antara harapan dan kenyataan? Tentunya harapannya namanya Harley ya, Harley Davidson, banyak yang suka, brandnya juga bagus, ya, promosinya juga keren, tetapi mengapa penjualannya menurun? Nah, ini jadi fenomena gap. Tapi kalau riset gap beda lagi. Kalau riset gap kita cari variabel-variabel yang ada di penelitian-penelitian serupa, ya tidak harus Harley Davidson ya. Harley Davidson kan cuma objek, tapi penelitian serupa yang misalkan mengenai penjualan, mengenai promosi, mengenai minat dan sebagainya, keputusan pembelian dan sebagainya. Itu bisa kita cari ada nggak perbedaan penelitian antara A dan B gitu ya. Nah, ini kita contohkan yang fenomena gap. Fenomenanya apa? Banyak yang suka Harley, tetapi kok penjualannya semakin turun atau penjualannya sedikit ya, gitu kan. Nah, kemudian saya yakinkan lagi dengan statement. Ketika nanti ditanya apa masalah dalam penelitianmu, saya bisa jawab. Apa masalahnya? Oh, adanya penurunan penjualan. Sorry nih, kurang nih. Penurunan Harley Davidson nggak ada. Ini mahasiswa sering salah nulis kayak gini ya. Nah, penurunan penjualan produk atau penjualan motor Harley Davidson mengalami penurunan. Penjualan Harley Davidson mengalami penurunan. Atau boleh terjadinya penurunan penjualan Harley Davidson. Boleh juga ya. Belibet ya. Mohon maaf, mohon maaf. Minum dulu ya. Oke. Kemudian cek nih. Prodi saya apa? Manajemen pemasaran. Oh, cocok. Lanjut. Prodi saya apa? Manajemen SDM. Ah, nggak cocok. Ya. Keuangan nggak cocok juga. Ya, ini lebih ke arah ke penjualan, marketing gitu ya. Oke, setelah itu kalau sudah cocok kita perkuat lagi, kita cari data pendukung misalkan ya. Misalkan dari Davidson ada di negara mana saja, itu boleh disertakan untuk nanti cerita di latar belakang ya, yang bagian umum kan, umum ke khusus ya. Nah, lupa itu. Misalkan kita cari data lagi mengenai klub Harley Davidson, boleh nanti sertakan situ. Tapi jangan banyak-banyak. Yang umum ini jangan banyak-banyak porsinya ya. Walaupun umum tapi jangan banyak-banyak. Ya, oke. Bahkan di penelitian-penelitian luar negeri sudah nggak pakai yang umum-umum itu sudah berkurang banyak. Langsung ke fenomena. Ya, disertasi saya juga langsung ke apa namanya, ke bagian asuransi, perasuransian, masalah yang ada di perasuransian, penjualan ya, penjualan di perasuransian. Nah, kemudian juga diperkuat dengan kita cari apa penyebab, apa yang mempengaruhi orang membeli. Nah, ternyata saya dapat jurnal nih. Nah, ini jurnal internasional ya, tentang pembelian luxury brand ya, karena kalau Harley Davidson ini kan termasuk luxury ya, masuk motor yang mewah gitu kan. Nah, barang-barang mewah itu dipengaruhi pembeliannya oleh apa? Faktor yang mempengaruhi. Di dalam jurnal ini dan jurnal-jurnal yang lain, tentunya kita harus cari kan variabel-variabel yang lain. Saya menemukan satu variabel uniqueness, keunikan
bahwa keunikan itu mempengaruhi orang untuk membeli brand yang luxury, brand yang mewah, karena unik. Ketika orang ditanya kenapa kamu beli barang yang mewah, motor mewah, karena unik, beda dengan yang lain. Safety-nya mungkin ya, apa namanya, safety apa? Keamanannya atau comfort, kenyamanannya. Nah, ini misalkan contoh saja tiga variabel ini adalah variabel X atau variabel independen. Ya, kalau dalam penelitian kalau menggunakan SAM, nah itu nanti disebut sebagai variabel eksogen. Ya. Nah, setelah itu kita bisa merumuskan masalah. Apakah uniqueness berpengaruh signifikan terhadap luxury brand, dalam hal ini Harley Davidson, ya kan? Apakah safety berpengaruh terhadap luxury brand, dalam hal ini Harley Davidson, dan apakah comfort mempengaruhi signifikan berpengaruh terhadap luxury brand, dalam hal ini Harley Davidson. Harley Davidson di sini sebagai objek, ya, sebagai objek, bukan Harley Davidson, tapi objeknya nanti kalau yang diteliti adalah konsumen Harley Davidson, itu ya. Nah, ini jadi rumusan ini. Nah, setelah itu kita bisa membuat judul sementara. Judul sementara judul-judul yang umum yang biasanya di kampus-kampus pakai, ya, pengaruh uniqueness, safety, dan comfort terhadap pembelian motor luxury brand. Dalam hal ini Harley Davidson. Boleh kamu sertakan Harley Davidson-nya, boleh tidak. Ya, karena ini kalau dalam sains adalah penelitian yang variabel ya, bukan penelitian R&D sebenarnya. Oke, setelah itu kita bisa melihat, kita bisa menyesuaikan metode apa yang cocok untuk penelitian kita. Karena tadi rumusan masalahnya apakah, bagaimana, mungkin ya, kalau bagaimana. Karena apakah dan berapa pengaruhnya, karena nanti muncul sekian persen itu kan pengaruhnya, kekuatan untuk mempengaruhi variabel Y. Nah, maka lain dan tidak lain, bukan dan tidak bukan, kita menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh. Ya, tetapi kalau di sini rumusan masalahnya kalian menggunakan bagaimana, ya, misalkan di sini bagaimana orang itu memiliki cara dia untuk memutuskan untuk membeli suatu brand luxury. Bagaimana? Jadi prosesnya bagaimana? Nah, kalian akan mencari jawaban proses itu. Ya, prosesnya seperti apa? Misalkan, oh ternyata ya orang membeli luxury brand tuh prosesnya gini. Satu, dia mendapatkan informasi dari temannya tentang luxury brand itu. Setelah itu dia akan membanding-bandingkan dengan brand yang lain. Setelah itu dia akan membandingkan dengan yang dimiliki oleh orang lain, baru membeli. Nah, proses itu menjadi hasil penelitian yang kualitatif. Ya, karena ada pertanyaan tujuan penelitiannya adalah mencari bagaimana seseorang itu bisa memutuskan untuk membeli luxury brand. Ya, tapi kalau mengukur pengaruh, mengetahui apa signifikan dan tidak, itu menggunakan kuantitatif. Ya. Nah, kemudian pustaka, di bagian pustaka tadi, untuk mencari definisi, apa itu luxury brand? Definisinya apa? Dan indikatornya apa? Pengukurannya apa? Ini saya contohkan di jurnal Sukia dan Purani 2012 mengatakan atau memberikan mengukur variabel luxury brand menggunakan 1, 2, 3. Nah, 3 ini. Yang pertama, owning luxury accessories indicate a symbol of wealth. Nah, memiliki memiliki barang yang luxury itu mengindikasikan suatu wealth, apa namanya, welfare, kemapanan, kemakmuran. Kalau punya itu orang makmur gitu ya. Nah, itu indikatornya. Nanti item pertanyaannya dibikin sendiri ya. Karena kalau di definisi operasional nanti menyesuaikan masing-masing objek. Kemudian I would pay more for a luxury accessories for it has status. Ya, aku mau ya keinginan untuk membayar lebih untuk brand itu. Ya, dan sebagainya ya, indikator. Jadi pustaka itu kita siapkan variabel-variabel yang kita pakai, luxury brand, uniqueness, safety, comfort, itu kita cari definisi dan cara pengukuran.
Cara pengukuran uniqueness bagaimana? Cara pengukuran atau indikator dari safety seperti apa? Comfort seperti apa? Menurut siapa? Itu kita data semua. Dan mahasiswa saya di awal sebelum judul, sebelum proposal, saya suruh mencari dulu. Ya, karena dengan ini nanti banyak sekali dengan membuat bank data ini akan banyak sekali dipakai di bab 1 dipakai, di bab 2 dipakai, ya dan sebagainya. Nah, setelah itu baru membuat model. Nah, model hubungan antara variabel tadi, ya, model dan hipotesa. Ini juga dari pustaka ini akan dipakai juga itu. Ya, di penelitian yang lain, misalkan ada uniqueness berpengaruh dengan luxury brand. Ini kurang panas sini ya, sorry. Ini kurang panas sini, kurang panas sini, kurang panas sini, dan sebagainya. Itu juga kita siapkan untuk membuat hipotesa, ya. Nah, ini saya tempatkan variabel mediasi. Sebenarnya kalau penelitian deskripsi juga banyak juga 3 variabel independen, 1 variabel dependen. Tetapi kalau yang saya contohkan ini, saya ingin memberikan suatu jawaban atas kegalauan orang di mana PV ini kok PV ya, SV ini menjadi mediasi sebelum orang itu mau membeli luxury brand, ya. Apa ini PV ini? SV ya, SV bukan PV ya. Yang sebut sebagai superior value. Jadi saya menduga orang membeli apa namanya luxury brand itu sebelum dipengaruhi oleh uniqueness juga dimediasi oleh superior value. Apa itu superior value? Nah, dicari juga apa namanya referensinya. Nah, setidaknya superior value adalah suatu nilai yang kita rasakan untuk lebih superior lebih dari yang lain gitu. Ketika menggunakan merek ini, menggunakan luxury brand, itu ada value, ada nilai yang kita rasakan yaitu lebih superior. Ketika kita datang ke ibu-ibu nih ya, datang ke pesta nikahan gitu ya, meneneng tas Gucci dan memakai belt Louis Vuitton dan nyanyi Gucci gitu ya, itu menimbulkan superiority value, ya, superior dibanding dengan yang lain, dengan ibu-ibu yang lain lebih superior gitu kan. Nah, ini saya ambil sebagai variabel mediasi sebenarnya untuk menjawab mengapa kok apa namanya uniqueness ini tidak mempengaruhi luxury brand. Nanti kita harus cari tadi ya jurnal-jurnal yang terkait tadi ya. Nah, itu kita beri jawaban, kita berikan solusi. Tapi kalau tidak pakai tengah ini juga nggak apa-apa ya, untuk teman-teman mengikuti, sekali lagi mengikuti kebiasaan di kampus kalian masing-masing. Misalkan cuma 3 ini, X1, X2, X3 kepada Y gitu ya, nggak masalah. Berarti nanti solusinya apa? Yang ditawarkan dari penelitian kamu apa? Oh, ternyata penelitian saya tuh yang lebih besar mempengaruhi yang mana? Nah, itu sebuah jawaban dari fenomena ya. Oh, ternyata orang membeli luxury brand itu lebih besar karena uniqueness-nya atau comfort-nya. Berarti setidaknya nanti bisa 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 jadi apa namanya notice. Oh, berarti kalau orang jualan luxury brand itu bisa memperbesar nilai uniqueness kepada barang yang dia jual. Nah, tetapi sekali lagi ini tidak bisa digeneralisasi ya. Ya, oke. Nah, kemudian objek, kita kira-kira siapa objeknya? Pemilik Harley Davidson sebagai individu. Jadi kita bukan kalau kita kuantitatif ini, objek kita pemilik individu, kita nggak perlu datang ke dealer gitu kan. Kalian mau meneliti konsumen Honda nggak perlu datang ke dealer. Ada juga nih pertanyaan di Telegram ya. Pak, saya meneliti mie ini. Apa saya perlu membuat surat untuk nggak perlu kan, mungkin yang diteliti adalah konsumennya gitu ya, konsumennya. Begitu pula ini dengan Harley Davidson, konsumennya. Populasi infinite, kita tidak ketahui secara jumlahnya secara pasti, karena kalau kita tahu berarti nanti kita bisa probability sampling, tapi kita harus tahu namanya, kita harus tahu alamatnya, nomor teleponnya, karena nanti kita undi random, secara random, karena ini nggak tahu. Yang penting asal dia adalah pemilik Harley misalkan. Nah, makanya
karena populasinya infinite, sampelnya kita cari jumlahnya menggunakan pendekatan rumus Lemso misalkan ya. Nah, kenapa Lemso? Juga bisa ditanyakan kepada dosen pembimbing kalian kepada kalian gitu. Kenapa kamu menggunakan rumus ini? Gitu kan. Berapa signifikan levelnya dan sebagainya. Nah, diketahui jumlahnya katakanlah 196. Nah, terus tekniknya kira-kira pakai apa? Kamu ketemu orang, langsung kamu kasih kuesionermu dental atau seperti apa? Atau ada purposif orang yang gini baru boleh mengisi kuesioner. Misalkan orang yang sudah memiliki Harley selama berapa tahun gitu kan. Nah, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita tahu ya kita bisa 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 menyesuaikan alat yang akan kita pakai untuk menganalisa. Karena kalau di sini tadi Y-nya 2, mau nggak mau bukan nggak bisa lagi kalau pakai regresi. Bisa, tetapi momennya nanti berbeda. Ya, kita harus menguji pada saat momen yang sama. Kalau regresi kan harus jalur 1, jalur 2, dan sebagainya. Nah, ini kita harus pakai SMA MOS, gitu kan. Nah, dan yang terakhir muncul judul lagi. Nah, setelah kita tahu gambaran itu, kita muncul judul, misalkan nilai superior dalam kepemilikan motor mewah. Karena kita sudah menambahkan ini variabel situ, kita bisa mengira-ngira di situ ada variabel yang bisa kita tambahkan, bagus, boleh. Atau misalkan uniqueness produk dalam kepemilikan motor mewah, boleh. Ya, judul dibuat menarik, boleh. Atau dalam bahasa Inggris, kalau ini jurnal ya, superior value as mediation in luxury brand purchase. Nah, terus titik 2 automotive industry. Nah, misalkan seperti itu. Jadi mungkin lebih menarik ya. Ya, tidak tulis pengaruh uniqueness, safety, dan comfort terhadap pembelian. Nah, itu tapi tergantung dari kebijakan kampus kalian masing-masing. Namanya ada yang disebut sebagai gaya selingkung ya. Nah, kembali ke masing-masing kampus. Nah, seperti itu para pejuang skripsi yang saya cintai. Semoga apa yang kita bahas pada video ini memberikan motivasi dan memberikan kemudahan ya, tentunya kemudahan bagi teman-teman para pejuang skripsi untuk mulai mendesain, tidak hanya sekedar judul ya, tidak hanya sekedar judul, tapi mulai mendesain seperti apa penelitian yang nantinya akan didiskusikan dengan dosen pembimbing kalian, sehingga akan muncul judul dan tentunya segera bisa melengkapi desain ini menjadi suatu proposal. Mungkin itu dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau gabung dengan Telegram grup kita di dosen zaman now @ginanjarrahmawan. Di dalam bio saya di Instagram ada link yang mendirect kamu untuk masuk ke grup Telegram curhat skripsi. Terima kasih, sampai jumpa.